Halo, aku Mila. Kembali lagi di segmen Reading for You, channel Komilana. Di video kali ini aku mau bacain sesuatu dari buku Qadhi-Qudot dalam Sejarah Islam karya Dr. Isam. Aku percaya beberapa orang tahu buku ini, dan ketika membacanya aku senang sekali. Akhirnya aku bisa baca sesuatu terkait dengan Qadhi-Qudot. Apa sih itu Qadhi-Qudot ya? Spoiler dikit, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri tentang apa itu Qadhi-Qudot. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya qadhi atau pengadilan, atau kalau diorangkan menjadi seorang hakim ya. Jadi hakim dalam sistem Islam itu namanya adalah qadhi. Qadhi ini ngapain? Yaitu mengurusi perkara antara manusia yang satu dengan yang lain kalau lagi ada persengketaan, perselisihan, hal yang diributkan, tuduhan, dan sebagainya. Qadhi juga nanti menjalankan tugasnya ketika ada hal-hal yang mengganggu terlaksanakannya hak masyarakat secara umum. Jadi misalnya ketika di pasar ada kecurangan dari harga atau timbangan, atau ketika ada mafia alat-alat kesehatan dan sebagainya, nanti qadhi yang akan menjaga, mengawasi, dan mengurusi perkara tersebut ketika ada yang terungkap ke publik. Qadhi dalam Islam itu tidak bekerja sendirian. Dia nanti secara sistematis akan ada yang mengangkat, akan ada yang mengawasi, akan ada yang memecat jika memang sudah waktunya harus mundur dari jabatannya. Nah, dari antara jabatan yang ada pada qadhi adalah Qadhi-Qudot, yaitu kepala qadhi. Kepala qadhi ini adalah orang yang nanti akan mengordinasi qadhi-qadhi yang dijalankan atau yang diutus untuk mengurusi, mengawasi, dan memutuskan sesuatu ketika ada perkara di suatu wilayah. Contoh daripada qadhi, kalau misalnya kita mendengar kisah dari perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat, mungkin pernah mendengar suatu kali ketika Ali kehilangan baju perangnya, ya, baju zirahnya karena diakui oleh orang lain. Nah, itu yang memutuskan perkara untuk menjawab baju perang ini punya siapa, apakah punya orang yang ngaku-ngaku atau punya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu dibawanya ke pengadilan atau kepada qadhi. Qadhi dalam Islam itu sebetulnya bahasannya banyak, detail, bahkan berbagai macam struktur yang berkembang seiring jalannya waktu itu ada mengitari qadhi. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman ketika mau kepoin Islam, satu daripada hal yang bisa dikepoin adalah tentang qadhi. Nah, karena aku tidak punya referensi terkait dengan qadhinya itu sendiri, jarang ya buku yang bisa aku akses. Jadi salah satu yang bisa aku akses adalah Qadhi-Qudotnya atau kepala qadhinya. Di video kali ini aku akan bacain surat pengangkatan dari khalifah ketika dia mengangkat seorang Qadhi-Qudot. Karena ketika baca ini aku merasa ini gak hanya tentang surat pengangkatan atau pensahan seorang Qadhi-Qudot menjadi Qadhi-Qudot ya, tapi juga ada banyak pesan-pesan yang aku merasa tidak hanya aku yang harus tahu, tapi juga seluruh pemimpin kaum muslimin harus tahu bahwasannya jadi pemimpin itu harus seperti apa. Apalagi jadi hakim, guys. Itu adalah perkara paling berat dalam kehidupan ya. Jangan dikira jadi hakim itu mudah loh, karena nanti Allah akan tanya hukum apa yang kamu pakai ketika kamu berusaha memecahkan perkara antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita mulai baca aja karena ini cukup panjang, jadi nanti aku mungkin juga akan melewati beberapa paragraf agar sampai kepada bagian yang aku merasa semua orang harus tahu dan harus baca karena ini sangat menyentuh hati banget. Ini buku Qadhi-Qudotnya, kelihatan ya, bagus, abu-abu biru gitu, kayak dan tebal, hardcover, alhamdulillah. Jadi aku bacain aja langsung. Berikut ini naskah pengangkatan qadhi di ibu kota Baghdad dan seluruh wilayahnya yang ditulis oleh Al-Mustarsyid Billah untuk Qadhi-Qudot Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hasan Az-Zaini pada tahun yang beliau itu wafat ketika tahun 543 Hijriah. Berikut naskah yang dimaksud. Inilah surat penyerahan dari Abdullah Abu Mansur Al-Fadl Al-Imam Al-Mustarsyid Billah Amirul Mukminin kepada Qadhi-Qudot Ali bin Al-Hasan Az-Zaini.
Setelah mengamati jalan hidupnya, kebersihan akidahnya, kebaikan mazhabnya, kepuasan rekan-rekannya, beragam faktor yang mendorongnya, dan indahnya perjalanan dan perasaannya saat ujian dan dalam mengambil pelajaran, bersumber dari akal yang kuat, agama yang kokoh, amanah yang terpuji, kebersihan yang menyenangkan, kewaraan yang menjadi buah jalannya, kebersihan dari sifat tamak, dan ilmu yang sempurna bagian-bagiannya. Di samping kemuliaan nasab yang disandingkan dengan kemuliaan ilmu muktasab, kehormatan keluarga yang kokoh, kedekatan yang memuaskan dan tersiapkan, dan kebiasaan yang mapan dan terpuji bagian awal maupun akhirnya. Mengingat itu semua, Amirul Mukminin mengangkatnya sebagai qadhi Qudat di sekota As-Salam dan berbagai kota besar lainnya. Di berbagai penjuru wilayah negara, barat dan timur, jauh dan dekat sebagai penghormatan akan haknya, kesediaannya yang langgeng, kekuatan keinginannya memikul beban, keindahan independensinya, keistiqomahan yang mengikuti langkah para imam yang mendapatkan petunjuk dalam menempatkan titipan kepada yang berhak terhadapnya, menyerahkan berbagai urusan kepada para ahlinya, khususnya para wali atau gubernur di negara mereka dan memberi kenikmatan kepadanya, orang-orang yang telah terbukti pengalamannya, mengambil dari sikap-sikap yang benar yang paling manis, menempuh jalan yang terang dan menerima akhlak yang baik. Semoga Allah menyertakan keinginan Amirul Mukminin dengan orang-orang pilihan dalam setiap pendapat yang dicetuskannya, perkara yang dipimpinnya, menjadikan jujur sikapnya dalam segala hal, dan dapat merealisasikan keinginannya. Pertolongan hanya dari Allah, kepadanya dia bertawakal dan kepadanya dia kembali. Amirul Mukminin berwasiat kepadanya agar bertakwa kepada Allah yang tak seorang pun akan beruntung kecuali dengan berpegang teguh dengannya, dan tidak akan binasa kecuali karena mengabaikannya. Sebab ketakwaan adalah lahan yang subur, tempat mengikat yang melindungi, keselamatan pada hari al-faza al-akbar atau hari kiamat, bekal yang bermanfaat kelak di ma'ad dan di masyar atau hari kiamat, benteng yang menjaga dari godaan setan dan tipu dayanya, yang menyelamatkan dari jerat-jerat dan tali-tali setan. Dengan takwalah dosa-dosa akan terhapus, keinginan dapat diraih, cita-cita dapat tercapai, dan impian dapat menjadi kenyataan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha taj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Anfal ayat 29. Amirul Mukminin berwasiat kepadanya agar selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah dalam ucapan, perbuatan, dan dalam berbagai situasi dan kondisinya. Amirul Mukminin berwasiat kepadanya agar selalu mengingat tempat kembalinya kelak. Allah berfirman, Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Luqman ayat 33. Maka janganlah dia dituntun hawa nafsunya untuk menuruti syahwatnya atau mengikuti ajakan kesalahan atau sifat kekanak-kanakan. Hal itu tak mungkin kecuali apabila rasa takut yang menghalanginya, rasa cemas yang mencegahnya. Kepada Allah ya. Amirul Mukminin berwasiat kepadanya agar selalu membaca Al-Quran, merenungkannya, menjadikannya sebagai imam, dalil yang diikutinya, sehingga mendapatkan petunjuk, cahaya yang meneranginya di dalam kegelapan, dan menunjukinya saat berbagai syubhat meliputinya. Sandaran dalam semua keputusannya, benteng pelindung dalam keputusannya, mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, merenungkan ayat-ayat muhkamnya, menerangkan penjelasan-penjelasannya, menggunakan akalnya dalam menerjun di lautannya, dan menggali rahasia-rahasianya. Sebab Al-Quran adalah kebenaran yang tak akan tersesat siapapun yang mengikutinya, dagangan yang tak akan merugikan penjualnya, mercusuar yang menjadi panduan, jalan yang menunjukkan, sumber yang menjelaskan semua hal yang muskil dan menerangkan semua hal yang samar, sumber hikmah yang di dalamnya Allah ciptakan banyak pelajaran, dibedakan antara yang halal dan yang haram, antara petunjuk dan kesesatan. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ini bahasa Arabnya.
Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ayo muslim bukan? So if you wanna be happy, this ayah is for you. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar memilih tempat yang luas untuk menggelar sidang, meninjau urusan kaum muslimin dengan cara yang adil dan diliputi dengan rasa takut kepada Allah, sehingga semua pihak yang berperkara dapat memperoleh haknya. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar menemui mereka, tidak memasang penghalang dan tidak mengunci pintunya, penuh semangat menyambut mereka, mendengarkan mereka dengan baik, menyamakan di antara mereka dan tidak memandang seorang karena kemuliaannya, melihatnya karena pakaian dan penampilannya. Jadi itu yang nggak boleh dilakuin. Sebab hal itu di satu sisi akan menjadi pintu tamak bagi orang jahat untuk menolak kebenaran jika itu membuatnya terasa berat. Dan sebaliknya akan mendorong yang mencari kebatilan meski sangat kecil faktornya. Di sisi lain, akan membuat mereka yang rendah merasa putus asa dan tak mampu membela haknya, kendati pun keyakinan nampak di depan mata dan berbicara dengan dalilnya. Dengan demikian, manusia itu, meskipun berbeda dan bertingkat-tingkat derajat dan nilainya, dan berbeda-beda rezekinya, Islam menjadi penyatu mereka dan kebenaran lebih berhak diikuti. Wah, di sisi Tuhannya mereka sama, kecuali hanya takwa dan berpegang teguh dengan tali-talinya yang membedakan mereka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar meneliti keadaan para saksi yang dianggap adil, yang didengar ucapannya tentang urusan kaum muslimin dan urusan agama. Selalu mengkaji tingkah laku mereka dan mengungkap akhlak mereka dengan mengamati lahirnya maupun batinnya, serta mengamati kebiasaan-kebiasaannya. Maka barang siapa yang dia nilai benar tindakannya, tidak dicurigai asal-muasalnya, bersih dalam pekerjaannya, benar mazhabnya, menjaga kitab Allah, berpegang pada ilmu syariatnya, sehingga terjaga dari ketergelinciran pelananya, berhias keagamaannya yang menerangi, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang rendah, memiliki sirat amanah agung terjaga, waspada, menjaga diri dan mawas diri, sehingga berbeda dengan orang-orang sembahyang dan gerakannya, maka sempurnalah sifat-sifatnya patut dikedepankan dan harus dinyatakan adil dan diterima sebagai saksi yang adil. Wah, tuh bahkan sebagai saksi pun gak sepele urusannya, jadi gak semua orang bisa bersaksi gitu. Harus diperhatikan kamu tuh orangnya tuh apakah memang adil, agama seperti apa dan sebagainya. Sebab para saksi adalah prajurit yang membela kebenaran, memerangi kebatilan dan kerusakan, menjadi hujah dalam peradilan, dan menjadi sandaran dalam semua aspeknya. Maka jika orang-orang seperti ini sulit dihadirkan, berupaya keras memilih mereka, maka sungguh dia telah berada di luar lingkaran ijtihad dan kelak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha mengetahui yang samar dan tersembunyi di dalam lipatan-lipatan hati. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar menyerahkan anak-anak yatim bersama harta kekayaannya serta penjagaan keadaan dan kondisinya kepada orang-orang yang terpercaya lagi bersih, capable lagi bertakwa, yaitu orang-orang yang tidak digoda pikiran tamak dan beban-beban yang rendah. Amirul Mukminin berpesan agar selalu memperhatikan mereka, mengamati mereka dan mengontrol mereka, serta mengetahui dengan jelas tentang mereka. Dan dia harus menyadari bahwa apa yang ada pada mereka adalah tanggung jawabnya. Tuh, gak diabaikan guys, gak diabaikan. Minta untuk tidak diabaikan oleh Qadi Qudwat. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Astagfirullahaladzim. Kita skip lagi banyak paragraf, tapi ini bagian yang aku highlight. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar memperhatikan urusan hisbah. Apa itu hisbah? Jadi tadi hisbah itu adalah ketika qadhi keliling area-area umum untuk menjaga agar tidak ada hak dari masyarakat yang terganggu atau yang tidak tercapai kepada si pemilik hak tersebut. Jadi kayak adanya kecurangan di pasar atau ada malpraktek atau hal-hal seperti kayak hari ini ada pagar laut itu nggak akan terjadi kalau qadhi itu ada, karena qadhi yang akan ngawasin keadaan, sehingga nggak mungkin ada yang kecolongan masang pagar laut di seperti hari ini. Nah itu hisbah terkait dengan hak umum masyarakat. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar memperhatikan urusan hisbah, mengingat hal itu merupakan maslahat yang paling besar
paling urgent, paling bermanfaat bagi manusia, paling dapat menjaga harta mereka, paling mampu menjaga kebaikan kondisi mereka, paling mampu mencegah kerusakan, dan paling mampu menghalangi tangan-tangan zalim. Amirul Mukminin berpesan kepadanya agar selalu mengontrol penggantinya dengan mengontrol kuantitas harga, mengecek bahan-bahan baku agar terus tersedia, dan selalu mengontrol tempat-tempat bahan pangan. Guys, coba kalau ada kode di hari ini, kita nggak akan ada yang namanya nimbun-nimbunin bahan pokok makanan ataupun gas, minyak kayak kemarin, nggak akan. Hal ini agar penentuan harganya selaras dengan surplus atau sebaliknya, tanpa pernah keluar dari batas-batas normal dan tidak cenderung kepada kondisi yang menzalimi pada dua belah pihak, baik karena upaya memaksimalkan atau meminimalisasi. Amirul Mukminin juga berpesan kepadanya agar selalu mengontrol takaran dan timbangan agar dapat dibedakan pihak-pihak yang jujur dan pihak-pihak yang curang, sehingga yang baik mendapatkan tempat yang luas dan yang berbuat jahat dapat menjadi pelajaran bagi yang lain. Wah, Masya Allah, harapannya semua bisa menakar dan menimbang dengan adil dan jujur, menjauhi dan menghindari kecurangan dengan hati yang bersih. And this is what I like the most. Amirul Mukminin ngasih tahu efek kalau ini semua dilakuin. Inilah pesan-pesan Amirul Mukminin kepadamu, dan hujahnya di sisi Allah atasmu, memposisikanmu di atas jalan kebaikan, mengikatkan pada sebab-sebab keberhasilan jika engkau mengikutinya, mengalirkan kebahagiaan atasmu jika engkau menerimanya, menghimpun harapan-harapan yang tercerai-berai untukmu jika engkau sejalan dengannya, memberikan berbagai permintaanmu jika engkau menaatinya, mengembalikan barang hilangmu jika engkau mendengar dan menaatinya, mengembalikan ucapan-ucapan yang tercerai-berai jika engkau menuruti perintahnya, dan menghendaki tempat keselamatan bagimu jika engkau bangkit melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak menyisakan sedikit pun dan tidak menyepelekanmu karena menunjukkan dan memberitahukan. Dengannya, Amirul Mukminin melepas amanah dari leher ijtihadnya dan menjelaskan kepadamu apa yang kelak ditanyakan tentang perbuatan dan sandarannya. Jadi guys, bisa jadi hari ini kenapa ada banyak orang stres, bunuh diri, mental illness-nya itu jadi sesuatu yang menguar ke semua pihak, nggak cuma Gen Z tapi juga orang-orang tua kita. Ya karena nggak ada orang yang mengawasi supaya tidak terlaksana hal-hal yang curang dan jahat itu. Sebetulnya masih banyak lagi surat dari Khalifah kepada Qadi Qudrat, dan tiap Qadi Qudrat itu bisa beda juga isi suratnya. Tapi dari sini aku yakin bahwa dalam Islam tuh tergambar di benak teman-teman ketika ada urusan publik seperti kesehatan, pendidikan, jual beli dan sebagainya, itu tidak dibiarkan jalan sendiri. Ada yang ngawasin, ngurusin, merhatiin, sehingga kita nggak akan ketemu sama hal-hal yang zolim kepada kita atau yang curang kepada kita. Bahkan seperti kemarin ketika kita melihat ada anak-anak yang protes karena dia eligible tapi nggak masuk ke data PDSS, itu juga akan diawasi oleh para kode sehingga tidak akan ada kelalaian daripada guru atau dari para operator yang memang menjadi pengurus input data itu. Gimana? Semoga makin jelas ya kepada teman-teman bahwa Islam itu punya sistem yang runut terkait dengan menjaga kehidupan kita. Dan itu semua tadi seperti yang kata Amirul Mukminin bilang, menjadi sumber kebahagiaannya kita karena ada keputusan-keputusan yang adil yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mau gak sih kayak gitu? Oke, itu aja untuk hari ini. Itu aja, ini udah panjang juga ya, ternyata cuma baca doang pun. But I hope you like it and we can read more for you. Let's meet again in another video. See you.